Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Sekarang kita masuk pada pembelajaran 6 ya. Kita sampai pada halaman 102. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist ya, pembahasan bisa didapatkan secara urut dan runtut. Gunakan playlist ini, linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau tab langsung di channel, lalu masuk ke channel dan cari kelas 3 buku tematik. Ini adalah nama playlistnya. Kita akan bahas ini ya. Ayo membaca. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah kegiatan perkemahan ya. Nah, mereka terlihat mandiri ya. Mereka bisa masak sendiri ya. Mereka juga bisa mendirikan tenda sendiri ya. Bisa tali temali ya, dan lain-lain. Banyak kecakapan yang diajarkan di pramuka. Udin, pemimpin kelompok Barung Biru. Udin memimpin teman-temannya mendirikan tenda untuk berkemah. Udin membagi tugas kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas dilakukan secara adil dan merata. Adil merata. Nah, ini pengamalan Pancasila sila 2 ya. Udin membagi tugas sesuai dengan keterampilan anggota kelompok. Semua anggota kelompok mengerjakan tugas dengan senang dan gembira. Semua anggota mengerjakan pekerjaan secara mandiri ya. Mandiri artinya tidak membutuhkan bantuan ya, artinya bisa dilakukan sendiri ya. Udin membagi tugas secara adil kepada semua anggota kelompok. Pembagian tugas ini disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota ya. Adil selain sila kedua juga pengamalan sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kata adil muncul di sila kedua dan 5 ya. Pembagian tugas disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki anggota. Udin sudah melaksanakan pengamalan Pancasila sila kelima. Jadi keadilan selain sila kedua juga sila kelima. Di sini lambangnya adalah padi dan kapas. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima berupa padi dan kapas. Perhatikan perilaku sehari-hari berikut. Tarik garis untuk menghubungkan lambang sila dengan Pancasila yang sesuai ya. Yang jelas yang paling mudah ya, yang berhubungan dengan agama pasti sila 1 ya. Ya, mana? Berdoa sebelum dan sudah melaksanakan tugas, ini jelas. Tarik garis untuk menghubungkan ya, sila dengan yang sesuai ini ya, sila pertama ya. Jangan lewat yang merah ya, atau garisnya hitam saja. Hitam itu netral ya, jadi tapi ini hitam juga ya, jadi sesuai kebutuhan aja. Di sini nomor 1 ini adalah sini ya, berdoa sebelum dan sudah melaksanakan kegiatan. Mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan, jelas ini diskusi, ini adalah musyawarah ya. Nah, ini adalah sila kelima. Kemudian mengerjakan tugas secara berkelompok ya, bersatu berarti ini cocok untuk sila ketiga. Bermain semua teman tanpa pilih-pilih ya. Jadi di sini kemanusiaan yang adil dan beradab ya, kemanusiaan yang adil. Mendiskusikan sila 4, maaf, mendiskusikan sila 4 ya. Diskusi itu sila 4 ya. Hampir saja ya. Di sini diskusi lebih cocok sila keempat ya. Mengerjakan tugas secara kelompok persatuan Indonesia. Nah, ini ke sini. Oke. Kemudian bermain dengan semua tanpa pilih-pilih, membantu yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Bermain tanpa pilih-pilih, ini mengerjakan tugas berkelompok, gotong royong. Gotong royong lebih cocok sila kelima, gotong royong ya. Gotong royong ini kan dari sini ke sini ya, gotong royong ya. Keadilan sosial, membantu teman kesulitan. Ini cocok sila kedua ya. Bermain teman tanpa pilih-pilih, persatuan ya, jadi mana yang lebih cocok. Dan membantu teman kesulitan yang dengan mendengarkan, ini adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab ya, mendengarkan gitu ya. Ya, ini cocoknya adalah sila 2. Jadi ini cocoknya adalah sila 2 ya. Di sini bermain ini cocoknya dengan sila 3 ya. Gotong royong ini sila 5. Dan di sini adalah mendiskusikan, diskusi adalah musyawarah sila 4, dan ini adalah cocok dengan sila 1 ya. Sekaligus dikasih nomor biar enak. Apakah kamu sudah bersikap adil pada temanmu ya? Kita harus ya, kita
harus bersikap adil. Kita memang harus selalu bersikap adil. Berikan contoh sikap yang menunjukkan kamu adil terhadap teman-temanmu. Misalnya membagi permen dengan jumlah yang sama, membagi permen dengan jumlah sama, ini adil, ya. Membagi tugas sama berat, membagi tugas dengan beban yang sama, dengan beban sama atau sebanding, ya, sebanding. Ini juga adil, ya. Tidak memihak salah satu teman, itu adil, ya. Tidak, ya, memihak salah satu teman, ya, pada suatu masalah, ya, memihak salah satu teman jika ada perselisihan. Ini adalah bersikap adil, ya. Nah, anggota pramuka harus sudah berlatih, ya. Anggota pramuka sudah berlatih, ya. Yang sudah berlatih, anggota pramuka yang sudah berlatih diberikan tanda kecakapan khusus. Hal tersebut salah satu sikap adil, ya. Adil, ya, sudah berlatih terus dikasih hadiah, itu adil atau kecakapan khusus. Perhatikan gambar berikut. Bisa masak, ya, bisa masak, tanda kecakapannya. Beri tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelumnya. Nah, tanda kecakapan bisa masak. Nah, ini centangnya mana? Tidak ada gambar masak, ya. Beri centang pada gambar pramuka yang dapat kamu temukan pada, semuanya sudah ada. Kalau gambar sebelumnya ini, perhatikan gambar berikut, ya. Ini adalah masak, tapi tidak ada di sini masak, ya. Beri tanda centang pada tanda pramuka yang dapat kamu temukan pada gambar sebelumnya. Oh, tandanya saja mungkin, ya. Di sini kita lihat tanda topinya warna hijau itu, ya. Nah, ini, ya. Terus kemudian tidak ada lain, ya, hanya ini aja yang ada di topi aja. Biasanya di topi, di baret itu ada tanda pramuka seperti ini. Oke. Beri tanda centang pada tanda kecakapan khusus yang bisa diterima anggota pramuka pada gambar sebelumnya. Bisa masak adalah yang ini, kecakapan khususnya, ya. Ini adalah kelihatan bisa masak. Dan di sini tanda pramukanya ada di, ya, di penutup kepala, ya. Atau itu biasa kita sebut baret, ya. Nah, barung tidak ada, hanya ada baret saja. Oke. Berilah cerita singkat berdasarkan gambar tersebut. Pada gambar tersebut, pada topi, ya, atau baret, ya, pada baret, ya. Pada baret anak tersebut, ya, di sini namanya apa? Ya, kita jadikan referensi ini tanda tutup kepala, ya, memiliki tanda tutup kepala, memiliki tanda tutup kepala, ya, lambang tunas kelapa. Nah, anak tersebut, ya, ini nggak jelas siapa, Benny atau siapa. Anak tersebut pandai memasak. Anak tersebut bisa memasak. Nggak harus pandai, yang penting bisa, ya, bisa memasak sendiri, ya, sendiri sehingga, ya, mendapat tanda kecakapan khusus, ya. Nah, yang ini, yang gambar ini, ya, gambar ada panci, ya. Nah, di gambar boleh. Nah, ini adalah panci, ya. Terus di bawahnya ada kompornya, ya, ada kompornya. Nah, ada kompornya. Ya, gambar kompornya dijadikan lebih mirip, ya. Ini gambar api, ya. Terus kemudian, nah, ada tungkunya di sini, ya. Oke, kurang lebih seperti itu, ya, gambarnya. Ada asapnya. Nah, oke.
Sudah mirip ya? Oke. Kita kasih kotak biar lebih mirip lagi. Oke ya. Kita lanjutkan, itu tanda bisa memasak ya, kecakapan khusus. Wow. Ada syarat kecakapan umum. Loh, ini kotaknya di situ ada lagi. Ya, enggak apa-apa, di sini sudah ada ya. Oke, halaman 105. Ada syarat kecakapan umum ya, ada syarat kecakapan umum wajib yang harus dipenuhi anggota pramuka. Syarat tersebut tercantum dalam sebuah buku. Buku disebut buku syarat kecakapan umum, SKU. Buku syarat kecakapan umum disingkat SKU. Ya, buku SKU. Isi kecakapan pada SKU ya, kelompok siaga dan kelompok lainnya berbeda. Perhatikan buku SKU berikut ini. Ini adalah buku syarat kecakapan umum golongan siaga. Ya. Scout ini adalah bahasa Inggris dari pramuka. Apakah buku SKU tersebut berbentuk persegi atau persegi panjang? Buku tersebut ya, buku tersebut ya berbentuk persegi ya, persegi panjang ya. Ya. Buku tersebut berbentuk persegi panjang ya. Mengapa? Jelaskan ya, karena kedua sisi ya, sisi atas dan sisi bawah sama panjang ya, karena yang pertama memiliki empat sisi sisi yang sejajar sama panjang, sisi yang sejajar sama panjang ya. Kemudian keempat sudut membentuk sudut siku-siku. Keempat sudut adalah siku-siku. Keempat sudut adalah siku-siku. Oke. Siti memiliki beberapa tanda pengenal seperti berikut. Ada pemimpin utama barung, ada 3 pemimpin utama. Ada pemimpin barung, ini ada 2 garis, dan wakil pemimpin barung, 1 baris, 1 balok ya. Di sini adalah tanda barung dan di sini adalah tanda ini ya, tanda pandu dunia ya, tanda pandu dunia. Ini adalah tanda pandu dunia. Tanda jabatan berbentuk persegi panjang, tanda barung berbentuk segitiga, tanda pandu sedunia berbentuk persegi. Apakah kamu tahu perbedaan ketiga bentuk tersebut? Ya, ciri-ciri segitiga sama sisi, banyak sisi ada 3 ya, persegi ini ada 4, persegi panjang juga ada 4. Kalau banyak titik sudut, segitiga sama sisi ada 3, persegi ada 4 dan persegi panjang ada 4. Ukuran sisi yang dimiliki segitiga sama sisi, semua sisi berukuran sama, semua sisi sama. Persegi semua sisi sama ya. Kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan sama, sisi yang berhadapan atau yang sejajar ya, memiliki panjang yang sama, panjang yang sama. Oke. Nah, perhatikan bangun-bangun di bawah ini. Jawablah pertanyaan dengan cara memberi warna pada jawaban yang tepat. Bangun manakah yang memiliki 4 sisi? Dengan memberi warna ya pada jawaban yang tepat. Memiliki 4 sisi dan semua sisinya sama, dan panjang semua sisinya sama. Memiliki 4 sisi dan panjang semua sisinya sama. Ini adalah bentuk persegi ya, persegi. Ya, persegi. Ini juga persegi. Ya. Hanya ada 2 saja. Ya, ini dan ini ya, bentuk persegi. Sebentar biar lebih rapi. Ini kayak gini kan rapi ya. Oke. Kemudian bangun manakah yang memiliki 3 sisi? Pasti segitiga. Memiliki 3 sisi. Ini adalah segitiga ya. Lebih spesifik ini adalah segitiga siku-siku. Wah, ini jangan sampai terlewat sebenarnya ya. Jangan sampai keluar biar lebih ya. Ini adalah segitiga sama sisi. Ya, lebih detail ini segitiga siku-siku.
bisa segitiga sama kaki. Oke. Kemudian buatlah gambar seperti petunjuk berikut. Bangun datar memiliki 4 sisi. Buatlah gambar ya. Kedua sisi yang berhadapan sama panjang, memiliki 4 titik sudut. Sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Ini adalah persegi panjang. Saya gambarkan biar lebih rapi, saya gunakan ini. Nah, itu adalah persegi panjang. Ya. Jadi semua sudut, kedua sisi yang berhadapan sama panjang, sisi atas dan bawah sama panjang, kiri dan kanan sama panjang. Bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Ya, bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 titik sudut. Ya, contohnya adalah segitiga, misalnya saya gambar segitiga sama sisi. Nah, ini adalah segitiga sama sisi. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. 5. Bangun datar memiliki 4 sisi, semua sisi berukuran sama, memiliki 4 titik sudut, semua sudut yang dimiliki merupakan sudut siku-siku. Ini adalah persegi ya. Ya, persegi. Kita akan gambar persegi di sini. Jadi semua sisi harus sama panjang kalau persegi. Ya, seperti itu ya kurang lebih. Oke. Sekarang aku bisa apa saja mengidentifikasi gambar pada perisai Garuda Pancasila. Itu adalah lambang dari sila-sila Pancasila, menceritakan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila, mengelompokkan berbagai bangun datar, memberi contoh bangun datar dengan sifat tertentu, mengidentifikasi atribut yang digunakan pada anggota pramuka, ya, menjelaskan maksud dari atribut pramuka, mempraktikkan tali tempurung, menirukan gerak pohon kelapa dan latihan kelentukan tubuh. Untuk subtematika akan kita pelajari pada video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.